warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam sehat kita semua. Selamat kita bergabung di acara evaluasi uji coba aplikasi SINGAL, yaitu sistem pengawasan elektronik. Dengan Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah saat ini hadir, baik itu Ketua Tim Kerja ANEP, Ketua Tim Kerja Perencanaan, bahkan Ibu Auditor Media, Muda, Ahli, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada rapat evaluasi uji coba pada pagi hari ini. Kita akan mengevaluasi ya terkait dengan hasil uji coba yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk kita evaluasi terkait dengan penambahan fitur yang diharapkan bisa menyempurnakan aplikasi ini sehingga kita dapat menggunakannya untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan khususnya Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Dan hasil dari penambahan fitur ini yang kita harapkan kemarin dapat dijelaskan oleh programmer kita Pak Jose Billy yang akan mempresentasikan kembali terkait dengan penambahan penyempurnaan dari hasil uji coba kemarin. Untuk itu saya persilahkan Pak Jose sebagai programmer kita untuk dapat menjelaskan kepada kita semua yang calon-calon admin di Inspektorat untuk dapat dipahami sehingga pada saat penerapan kita sudah dapat terapkan secara 100%. Kepada Pak Jose saya persilakan. Mengenai hasil dari uji coba minggu kemarin. Jadi untuk hal baru yang ditambahkan di sistem ini, hal yang sudah ditambahkan dari masukan-masukan yang ada kemarin itu sekarang kita sudah bisa memasukkan nama pemeriksa di data LHP. Kemarin angkanya tetap sama. Di sini kita tambah data. Nanti misalnya temuan sudah selesai di-input seperti kemarin. Nah, nanti setelah selesai menginput temuan sesuai dengan temuan yang ada, kita langsung ke lengkapi data LHP. Di sini saya mengisi Kominfo, tahun anggaran, terus no LHP misalnya kita input seperti ini saja, tanggal LHP, lokasi, kemudian status. Di sini di teks area bagian pemeriksa ini kita nanti menginputnya nama mulai berurutan dari sesuai surat tugas saja. Jadi langsung saja seperti misalnya nomor 1 misalnya begini. Terus kita langsung berurutan ke bawah sampai sesuai dengan surat tugas kita. Input sesuai itu, kemudian kita langsung bisa simpan data. Nah, nanti data terbaru yang sudah diinput itu otomatis dia akan muncul di, karena ini kalau yang wajib pakai email saya dia harusnya role-nya admin, jadi bisa lihat punya semua dinas. Tapi kalau yang pakai inspektorat yang kemarin registrasinya pakai perangkat daerah inspektorat, data terbaru ini belum muncul karena ini tadi tidak pakai Kominfo. Kemudian di sini saya tambahkan beberapa fitur untuk sort data. Misalnya kemarin kita bisa memberikan jumlah baris yang seperti yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah tambahkan, jadi ke depan nanti admin bisa lebih mudah untuk mengoperasikan sistem, mungkin seperti itu. Kemudian untuk kemarin ada masukan soal keamanan. Nah, di sini di log detail ini, saya sudah tambahkan
metode yang digunakan saat seseorang melakukan akses ke sistem simple ini. Jadi kalau di dalam perangkat lunak itu penjelasan singkat, get ini berarti dia sedang mengambil data. Ini seperti saat ini saya sedang mengambil data dari login, berarti dia sedang menampilkan data kalau get. Kalau dia kita cari contoh, kalau post ini artinya dia sedang memasukkan data baru ke dalam sistem. Seperti itu. Jadi tepat cara membacanya untuk admin, cara membaca siapa sedang melakukan apa di dalam sistem, cara baca seperti itu. Kalau nanti dia hapus, pasti metode yang digunakan itu delete. Kalau edit biasanya update. Ini kalau kebanyakan login jadi dia masih get seperti itu. Untuk di menu Itjen Kemendagri sendiri, saya belum menambahkan pemeriksa di sini karena mungkin nanti hal ini mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dengan mungkin dengan Ibu Yola terkait hal itu. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai beberapa perubahan yang sudah terjadi sejak hari Jumat sampai hari ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ini benar-benar 100%, terutama untuk inspektorat dulu. Inspektorat ini pasti kita semua di inspektorat daerah provinsi ini akan menjadi bagian dari hasil pemeriksaan kita, karena yang nanti ke depannya ini sesuai dengan porsi kita Pergub 70 tahun 2023 yang akan melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut itu adalah di bidang atau di bagian irban dengan pemeriksaannya. Jadi anak itu nanti akan menimbun segala sesuatu yang tidak merupakan produk hasil dan tindak lanjut seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang di bidang dipercayakan untuk dapat menjadi admin untuk kita semua, dan nanti kita akan sosialisasi terkait dengan hal ini untuk kita semua di internal inspektorat daerah provinsi sebelum kita sosialisasi juga di perangkat daerah. Nah, perangkat daerah ini yang juga akan melakukan tindak lanjut pada OPD mereka masing-masing sehingga lebih mudah untuk kita melakukan tindak lanjut. Mungkin saya buka sesi penyempurnaan, saran dan penyempurnaan. Mungkin saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Pak Jason, ada lagi satu. Ibu Pak Jason, silakan. Terima kasih Bu Dosen. Terima kasih Bu Dosen, atasnya sangat luar biasa di Bapak tugas kita. Kalau tidak salah dari pemahaman saya, ini nanti kita seperti RPLB manual ya Pak Istri, RPLB manual yang ada di pertemuan, punya itu. Maksudnya bolehkah, bisakah saat pemeriksa, kami pemeriksa, biasa kan pemeriksa yang buat RPLB. Nah, kalau bisa pemeriksa, kita pemeriksa kompeten setelah seminar selesai, bisakah kita tidak buat RPLB, kita langsung ikut di sini sebagai dasar aneh untuk ini tidak lanjut. Nah, setelah kita ikut, apakah boleh jika masih ada waktu, apakah bisa jika hasil dari ikutan kita tersebut ada pertemuan PJE, boleh pertemuan segala macam ikut sesuai dengan RPLB yang biasa kita ikut, yang biasa kita buat itu diekspor dulu ke Excel kah, atau Word kah, atau PDF kah, gitu. Ada hasilnya RPLB itu sekali ikut langsung di dokumen di website-nya ada, dan dokumen untuk pemeriksa pihak juga ada. Jadi itu kalau yang bisa disebut sekarang tidak dipikir untuk memasukkan ke pengembangan ke depan. Jika ini memang untuk model masyarakat, maka mungkin pengembangan ke depan hal tersebut mungkin bisa dimasukkan. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jason. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi apresiasi ya untuk teman-teman yang sudah develop ini aplikasi.
mungkin ini tambahan untuk Pak Josi saja. Tadi untuk loginnya itu di log sistemnya itu kalau bisa ditambahkan selain get maupun AB, tapi juga bisa ditambahkan supaya ada kolom lagi kita aksesnya itu di lokal ataupun kalau ini kan rencana juga bisa nanti online kan, di luar kan. Nah, supaya kita bisa pricing juga untuk keamanan saja. Bila perlu bukan hanya IP, tapi juga mungkin bisa by MAC juga kalau memang bisa memungkinkan MAC address. Karena gini, pengalamannya kadang senior-senior kita itu malas untuk input ini, jadi dia share passwordnya sehingga pada saat ada masalah nanti akhirnya tolak heran. Jadi memang sudah dikancing, dikunci dengan yang namanya fakta integritas bahwa password itu ya sudah dijaga. Kalau di share kemudian nanti di tracking ternyata memang menggunakan perangkat lain, ya sudah untuk memudahkan kita tracking. Terima kasih sama. Baik, terima kasih Pak Pius atas masukannya. Saya silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya langsung saja menanggapi yang pertama dari Pak Jackson. Kalau untuk hasil dari sistem dalam bentuk dokumen itu, kalau sampai dengan saat ini kita memang sudah bisa ekspor. Itu saya bagi per 3 kelompok. Jadi yang pertama ekspor file nomor HP. Nah ini cara menggunakannya. Kita masukkan file HP di sini. Mungkin kita mau masukkan misalnya ini, terus kita cari. Kalau nomor HP ini sudah muncul, kita tinggal ekspor file nomor HP. Nanti dia langsung muncul di sini file nomor HP. Kemudian ini kalau tadi kita tidak isi temuannya, jadi terekspor berdasarkan yang tahun 2023 sesuai pilihan kita tadi. Kemudian untuk ekspor semua data kita tinggal melakukan ekspor ALU ini. Masukan dari Pak Jackson mengenai dia keluarnya dalam bentuk Word atau sebagainya. Ke depan dalam tahap-tahap pengembangan mungkin kita bisa tambahkan juga mungkin PDF, yang belum mungkin PDF, Word sebagainya. Itu pasti nanti bisa ditambahkan. Untuk tanggapan saya untuk yang masukan dari Pak Pius, nanti setelah kita lanjuti dan ditambahkan kalau memungkinkan kita bisa dapat MAC address yang mengakses. Ini juga mungkin sekalian saya mau minta masukan lagi dari Pak Pius, apakah boleh saya melakukan saya mengambil lokasi juga dari yang mengakses sistem kita. Kalau diskusi di forum dan melihat supaya nanti ke depan saya usahakan untuk masukkan lokasi juga di sini. Dia mengaksesnya lokasinya dari mana, mungkin koordinatnya atau sebagainya seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke itu. Jadi risiko-risiko yang mungkin akan kita hadapi setelah aplikasi ini akan kita pakai untuk proses yang lanjut, kita sudah mengantisipasinya seperti apa, sehingga pada saat kita melakukan ini data kita tidak bocor maupun keamanan kita akan semakin lebih baik lagi. Gitu ya. Lanjut ke Pak Yesra. Jadi tambahkan saja yang disampaikan Pak Jason, saya setuju karena memang tujuan kita buat aplikasi ini kan itu kita memiliki asal manfaat. Nah, ke depan itu bagian aneh sebenarnya itu tidak perlu lagi masukkan haknya sehingga menyelamatkan dari aspek anggaran. Selain itu ruang penampungan data-data kita juga kan makin bertambah, sedangkan ruang kita kan terlalu. Kalau misalnya kita masih gunakan hak, lalu kita menghendaki untuk teman-teman yang melakukan pemeriksaan ibu, maka pasti sebagian besar kejadiannya malas kalau mereka pikir prosedur awal seperti yang dulu kita sudah masukkan haknya, saya ngapain lagi kita ini. Tapi kalau kita hilangkan haknya, maka kemudian ada kesadaran dari kita untuk ini tadi untuk kepentingan bagian anak. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya teman semua. Mungkin dari saya terkait dengan aplikasi ini, saya mau cerita mungkinnya jika dimungkinkan aplikasi ini sudah bisa dilinkkan di website kita. Mungkin hanya untuk internet, tapi setidaknya efisiensi bahwa semua aplikasi terlink itu terdapat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tampilan di homepage ini, kalau bisa jika nanti saya memungkinkan presentasi yang hasil keputusan dari teman-teman ini dalam diagram ini juga muncul angkanya sehingga langsung terlihat sampel contoh yang belum tadi itu berapa persen, belum tadi itu berapa persen tanpa melakukan kursor itu sudah saja. Kalau sekarang memang bisa kita lihat kalau si kursor itu kita letakkan ke diagram, tapi kalau ini jika langsung
Yang ketiga, keberlanjutan mungkin juga dia nanti verifikasi masuk dalam server di inspektorat juga dikoordinir untuk PKK. Yang keempat, khusus untuk properti sebaiknya ada 1-2 database yang muncul di sini sehingga saat ibu melakukan presentasi itu bisa dilihat oleh penutup. Ini masukan. Terima kasih. Masukannya mungkin kita perlu belajar soalnya tim aneh tambahannya memang kita bermaksud ini ada aplikasi ini ada karena jelas SDM kita terbatas, itu banyak yang harus aneh melakukan untuk tindak lanjut baik itu inspektorat BPK dan ini Ijen. Saat ini BPKP belum masuk ke kita ya, jadi kita baru 3. Dengan adanya begitu banyak tindak lanjut, begitu banyak temuan yang tahun dari 2024 sampai dengan saat ini, kita harus menindaklanjuti dengan keterbatasan SDM yang ada di ANEF. Yang kedua, ruangan kita memang terbatas. Dengan adanya aplikasi ini, maka diharapkan segala pendokumentasian maupun pengadministrasian lebih simpel, lebih mudah, lebih efektif. Yang maksud Pak Yusuf ini hak tetap ada pada ANEF. ANEF itu fungsinya analisis dan evaluasi. Jadi dia hanya menganalisis dan evaluasi dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh lembaga kita inspektorat. Jadi sesuai dengan Perpuk 70 tahun 2023, hak yang melakukan pemeriksaan dan menentukan tindak lanjut itu ada di bagian Irban sesuai dengan tupoksi kita yang baru ini. Jadi tetap Bapak dan Ibu yang melakukan pemeriksaan dan sekaligus tindak lanjut. Tapi hasilnya itu akan dianalisis dan dievaluasi oleh bagian ANEF, bukan menghilangkan hak, tapi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita di inspektorat. Jadi ini kita lakukan bukan untuk ANEF maupun evaluasi, tapi untuk kita semua inspektorat daerah provinsi NTT. Terkait dengan website kita, begitu kita buka, kita sudah tahu berapa persentase tindak lanjut kita, sehingga pengguna website kita ini biasanya mereka minta ini, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa, mereka minta untuk rekapannya berapa sih untuk mereka punya skripsi. Salah satunya itu supaya bisa juga terintegrasi dengan server. Memang diharapkan seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari tim kerjaannya. Terima kasih Ibu Sekretaris yang merupakan inisiator ini. Pada prinsipnya ini adalah aplikasi yang mempermudahkan kita untuk mendapatkan informasi hasil pengawasan. Pengawasan itu prosesnya kan dari melakukan pemeriksaan sampai dengan tindak lanjut. Kalau pengawasan tapi tindak lanjutnya tidak ada, itu hanya tidak optimal. Sebagaimana peran Irban itu juga adalah auditor. Yang mempunyai wilayah itu adalah Irban, bukan ANEF. Sehingga Irban juga harus mengetahui posisi daripada objek-objek pengawasan sesuai dengan bagian wilayahnya. Bagaimana proses temuan-temuan dan keseringan temuan-temuan yang ada di wilayahnya. Untuk menghindari, pertama mungkin temuan ulang, kedua analisis resiko daripada masing-masing bidang akan berbeda-beda melihat posisi tindak lanjutnya masing-masing entitas yang diperiksa. Untuk kemarin kita membuat rekapan itu secara manual sebelum aplikasi ini ada. Setelah aplikasi ini ada, itu tentu sudah tidak terjadi lagi Pak. Itu tidak mungkin kita buat lagi, kita semuanya satu data. Untuk mendorong percepatan tindak lanjut tentu lebih efektif dilakukan oleh masing-masing bidang, karena bidang itulah yang mengenal dengan baik entitasnya. Misalkan bidang yang menangani RSUD, tentu bidang itulah yang mengetahui entitas itu siapa yang melakukan apa, siapa orang-orang, komunikasinya lebih bagus daripada kami di ANEF. Bisa saja pada saat pemeriksaan itu mereka konsultasi kembali terhadap temuan-temuan itu, kemudian bisa dijelaskan lagi oleh Irban. Kalau kami kan aku hanya membaca laporan. Status penyelesaian tentu nanti akan selama ini di ANEF sudah ada tim, jadi setiap dokumen yang masuk ada tim yang melakukan kajian. Jadi di kami itu ada SK-nya, siapa yang menangani siapa menangani apa, pemeriksaan apa, BPK, Dirjen, Inspektorat, itu kami terbagi rata. Apakah statusnya itu selesai atau tidak. Namun demikian, ada juga beberapa hal yang kami komunikasikan kembali dengan auditornya. Itu ada beberapa kali kasuistis, tidak semuanya, karena biasanya perangkat daerah minta pemahaman lagi, kita sampaikan kembali. Tentu yang lebih bisa menjelaskan tentu auditornya atau pemeriksaannya. Mengenai admin, memang kalau Pak Yus sering periksa PBJ, memang agak sedikit terkendala, Pak, itu tergantung komitmen kembali. Karena bukan tidak mungkin dan bisa saja kemudian yang punya user CR kemudian didelegasikan kembali kepada temannya, entah karena dia lagi berhalangan, karena sakit atau apa, alasan-alasan seperti itu. Namun demikian, nanti
nanti kalau kemarin untuk perangkat daerah kan sudah disurati dan sebagian sudah masuk Pak, nanti kemudian dibuat SK ya bisa ya, SK Sekda atau Pak Gub atau Sekda sama Pak Gub, sehingga walaupun siapapun yang melakukan input itu kita nggak bisa kendalikan lagi. Nah, tetapi kita pastikan di SK itu nanti Bapak itu menjadi tanggung jawab inputer. Untuk itulah kemarin kita sampaikan bahwa selain ada inputer juga ada admin di perangkat daerah yang memastikan bahwa yang diinput itu benar. Jadi ada proses verifikasi di perangkat daerah atas dokumen yang diajukan. Atau kalau kita juga nanti di masing-masing bidang ada yang namanya inputer, ada juga yang namanya admin bidang. Itu yang memastikan bahwa yang diinput itu sudah valid dan benar sesuai LHP yang ada. Terus sedangkan untuk ini tadi Pak Jackson, kode-kode kemarin sudah dijelaskan bahwa di aplikasi ini Pak tinggal pilih saja, karena aplikasi ini sudah menganut regulasi pemerintah yang sampai saat ini masih berlaku dan strukturnya sudah dibangun seperti itu. Jadi nanti Bapak tinggal memilih di temuan apa, termasuk sampai dengan kode rekomendasi itu juga sudah ada, sehingga nanti outputnya kita harapkan kan berupa data sendiri juga di aplikasi ini, tabel-tabel sesuai kebutuhan bagaimana selanjutnya. Ini yang jelas, aplikasi ini nantinya akan sangat bermanfaat mendukung kinerja kita di sini ataupun perangkat daerah, baik dari efektivitas maupun efisiensinya. Oke, dari kami seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Tim Hamid atas masukan maupun pencerahan bagi kita semua ya, untuk kita lebih paham terkait dengan adanya aplikasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita melakukan evaluasi ini, aplikasi kita yang kita harapkan dapat membantu kita secara baik, secara efisien maupun efektif, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk kita lebih baik lagi ke depan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Diharapkan dengan adanya ini kita lebih paham, nanti kita akan tetap belajar terus, kita akan melakukan pengembangan terus sesuai dengan perkembangan yang ada yang akan kita lakukan di lapangan maupun di dalam kantor kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.